Holy Spirit, and sekarang mengapa kita perlu Roh Kudus? Pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah God. Holy Spirit is God. Ya, kita tahu Jesus was also God. Ya, Bapa juga adalah God. Holy Spirit is God. Holy Spirit is God. Dan Holy Spirit itu bukan, kalau kita lihat ya, apakah lihat film ataukah saudara baca Alkitab, saudara pernah tahu Roh Kudus dilambangkan dengan berbagai lambang. Salah satunya adalah burung merpati. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, dia naik dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati. Tapi Roh Kudus bukan burung, itu cuma lambangnya. Oke, nangkap ya maksudnya. Holy Spirit is not an atmosphere, bukan. Pada saat kita memuji menyembah, saudara bisa mengalami jamahan Roh Kudus, terasa sesuatu, ya mungkin saudara kayak, rasanya berinding atau apa gimana. But Holy Spirit is not an atmosphere. Holy Spirit is a person. Makanya Alkitab mengatakan pada saat Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya, mengatakan, when He comes. Yesus tidak berkata when it comes, when He comes. Nah, kalau Roh Kudus adalah person, berarti dia punya personality. Kalau Roh Kudus adalah seorang pribadi, berarti dia punya kepribadian. Makanya di Alkitab ada ayat yang berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Sudah pernah baca itu? Kalau ada kata jangan mendukakan Roh Kudus, berarti dia bisa berduka. Betul kan? Anggap ya maksud saya. Personality itu apa personality ya? Setiap kita punya personality yang berbeda-beda. Holy Spirit punya personality karena dia person. Dia bisa berduka, bisa. Makanya ada ayatnya, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti dia bisa berduka. Bagaimana dia bisa berduka? Bagaimana? Kebayang nggak? Bagaimana Roh Kudus bisa berduka? Pada saat saudara punya kawan baik, atau teman, atau saudara, atau bahkan pasangan hidup saudara, tanpa sadar seringkali kita bisa mendukakan pasangan kita. Betul? Ya kan? Mungkin salah ngomong, salah berkomunikasi, menyinggung perasaan yang berduka. Nah, seperti itu. Atau jangankan seperti itu. Atau karena tidak pernah diajak ngomong. Bisa seperti itu. Kalau dia person, nah ini penting sekali saudara. Setiap kita yang kita orang percaya lahir baru, kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, bukan di luar. Pahami baik, di dalam diri kita, bukan di luar. Pada saat saudara baca perjanjian lama, itu realitanya berbeda. Karena Holy Spirit di luar. Seseorang dihinggapi Roh Kudus. Bahasa Indonesia menggunakan kata dihinggapi. Nabi, misalkan. Lalu Nabi tersebut bernubuat, selesai sudah Holy Spirit pergi lagi. Tapi di dalam perjanjian baru berbeda. Realitanya adalah dia diberikan di dalam dirimu. Inside of you. Nah mungkin kita bisa bilang, tapi saya kok gak merasa bahwa ada Holy Spiritnya. Gak masalah dengan perasaan. Pada saat saudara tahu realitanya dia ada di dalam kau, berarti dia benar-benar di dalam diri. Perasaan is not real, feeling is not real. Seringkali salah. Bagaimana kita tahu yang mana yang benar? Standarnya cuma satu saudara. Saudara buka Alkitab saudara. Cuma itu, tidak ada yang lain. Cuma itu standarnya. Ya, kita akan belajar lebih jauh. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Mengapa kita perlu Roh Kudus? Ya, ini sudah ditampilkan. Mengapa kita perlu Holy Spirit? Ya, ada beberapa alasan. Ya, ini hanya beberapa saja. Ya. Karena kita tidak bisa menjadi seorang Kristen. Kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Kalau tanpa Roh Kudus kita hanya bisa beragama Kristen, tapi tidak selamat. Yang membuat kita menjadi Kristen. Kata Kristen itu, ya, esensinya adalah seperti Kristus. Christian, seperti Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Di situ sudah dijelaskan ayat 1 Korintus 12 ayat 3, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Tapi dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 3, seseorang tidak mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi pada saat saudara menginjili seseorang, melayani seseorang, penginjilan lah atau apapun one on one, lalu orang itu menerima Yesus dan dia percaya pada Yesus, itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Anggap ya maksudnya. Saudara pernah bayangkan ya? Saudara ingat ya, cerita Yesus mati disalibkan hari Jumat loh. Ya. Hari Minggunya sebelumnya itu adalah Minggu malam. Ingat ya saudara?
Hari Minggu, ratusan, mungkin ribuan orang di kota Yerusalem mengeluh-elukan Yesus. Mereka berteriak, Hosana bagi Raja. Jadi mereka mengakui Yesus itu Raja. Hari Minggu, sekian ribu orang. Cuma selang berapa hari? 4 hari. Hari Jumat, sekian ribu orang yang sama, yang tadinya bersorak Raja, tiba-tiba mereka berubah, salibkan dia. Itu orang yang sama. Kok bisa? Bisa berubah dalam waktu singkat. Gitu. Mereka menyalibkan Yesus. Tidak sampai 2 bulan kemudian, orang yang sama sekian ribu, saudara boleh baca di Kisah Rasul, ya, saudara boleh Kisah Rasul pasal 2. Tiba-tiba Petrus berkhotbah pada saat hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Petrus berkhotbah tentang Yesus. Kalau saudara baca khotbahnya Petrus, itu nggak enak karena mereka dituding-tuding. Kalian menyalibkan Yesus, kalian menyerahkan dia kepada orang-orang Romawi untuk disalibkan. Anehnya mereka bukan yang mengambil batu melempari Petrus, tapi malah mereka 3.000 orang memberikan diri menerima Yesus di baptis. Mengapa? Orang yang sama, yang nggak sampai 2 bulan lalu berteriak salibkan dia. Karena Holy Spirit, karya Roh Kudus. Itu. Jadi setiap orang bertobat mengakui Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Gak mungkin, kalau tidak karena Roh Kudus gak mungkin. Ya, seorang bisa baca Alkitab, siapapun juga menjadi ahli Alkitab, but without Holy Spirit dia tidak akan menerima Yesus. Tidak bisa. Saudara boleh buka ayatnya sendiri. Ya. Lalu to make Jesus alive, untuk membuat Yesus bisa hidup di dalam kita. Menarik sekali, tadi worship leader berkata, I love you Jesus. Betul kan? Kita sering itu berkata demikian. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ya toh, setiap kita pasti pernah ngomong gitu orang gitu. Pernahkah saudara dengar atau ada saudara yang pernah mengatakan, I love Jesus is normal. Tapi ada yang saudara mengatakan, I love Abraham, I love Moses. Lalu, pernah ada? Gak ada tuh. Apa ada? Semua agama lain. Apa ada yang mengatakan I love Tuhan di mereka? Kenapa kita gak ngomong I love Abraham, I love Moses? Mereka orang hebat. I love David, Raja Daud. I love Paul, I love Peter, I love John, James. Oh gak, kenapa? Karena orang-orang itu tidak lagi hidup, alias mati. Tapi kenapa kita bisa bilang I love Jesus? Karena yang satu ini hidup. Itu bedanya. Dan tanpa Holy Spirit nggak bakal bisa, tidak bakal bisa. Jadi bukan masalah feeling, saya nggak terasa ada Holy Spirit dalam saya. No. Saudara lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Holy Spirit tinggal di dalam kau. Taunya dari mana? It's by faith. By faith. Ya, by faith. Secara cepat, it is the original plan of God. Saudara boleh lihat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 itu ceritanya pada saat Allah Bapa menciptakan manusia, begitu selesai, dia tidak bilang, hai Adam hiduplah. Tidak. Apa yang dilakukan? Dia menghembusi ciptaan tersebut kan dari tanah toh, dibikin dari tanah, lihat semua tahu dari Sunday School dan tahu. Begitu selesai, nggak langsung dibilang, ayo bangun, enggak. Dikasih nafasnya Allah Bapa sendiri, baru hidup. Itu original gitu. Tapi kita tahu ceritanya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga Holy Spirit, Roh Kudus, undur dari manusia. Selama 4.000 tahun Yesus datang, dikembalikan lagi. Jadi plannya, rencana awalnya manusia itu harus hidup dengan Roh Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Tapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, hilang, mundur. Yesus datang mengembalikan lagi. Yang kebiasaan saudara, itu seperti itu. Lalu to secure the salvation, kita harus buka ini. Efesus 1:13, kita harus buka. Boleh, Efesus 1 ayat 13. Nah ini menarik sekali. Efesus 1, ya oke, saya bacakan ya. Saudara boleh ikuti, silakan. Di dalam dia, ya dianya huruf besar. Dalam
Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ya, di dalam dia itu Yesus ya. Kamu juga ketika kamu percaya, nah ini penting. Ketika kamu percaya, diapakan saudara? Dimateraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus, Holy Spirit yang dijanjikannya. Nah, coba saya tanya saudara, materai itu untuk apa? Seal, bahasa Inggrisnya seal. Untuk apa fungsinya? Boris Devo. Untuk menyatakan sah, mensahkan. Satu. Ada lagi? Sesuatu dikasih materai supaya apa? Legal. Sah, legal. Atau menyatakan keaslian. Materai itu kayak tanda. Jadi kalau saya punya buku, ini saya punya Alkitab, saya materaikan, saya tandai dengan nama saya kasih nama. Untuk menyatakan apa itu? Kepemilikan. Ayat ini bilang apa? Ketika engkau percaya, kau dimateraikan dengan Roh Kudus. Halo, ketika engkau percaya, kau dimateraikan dengan Roh Kudus. Berarti bahkan ini mengatakan bahwa saat ini engkau sah, engkau legal, bahwa engkau miliknya Bapa di surga. Karena ada materainya. Loh, tapi saya nggak lihat materainya. Nggak masalah. Ketika engkau percaya, bukan ketika engkau melihat. Halo, ketika engkau percaya, di dalam dirimu ada materai, Holy Spirit. Kalau itu sudah dimateraikan, engkau milik Tuhan, milik Bapa. Tidak ada yang bisa mengambil hidupmu. Tidak bisa. Seal, secure, aman dari Holy Spirit. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam perjalanan kita ada dua pengalaman dengan Roh Kudus, minimal dua, yaitu nomor satu lahir baru, yang kedua baptisan Roh Kudus. Nah, ini tidak sama, saudara, tidak sama. Lahir baru dan baptisan Roh Kudus tidak sama. Kalau saudara bisa hadir, ini sekarang saya hanya bisa membahas tentang yang lahir baru. 2 minggu kemudian, ya, berarti akhir bulan, saya akan jelaskan tentang baptisan Roh Kudus. Saudara akan tahu perlunya, pentingnya apa. Dua-duanya penting, yes, dua-duanya penting. Karena Yesus pun mengalami. Ya, baptisan Roh Kudus dan lahir baru. Ya, itu pengalaman dengan Roh Kudus. Ya, kita akan belajar banyak tentang yang namanya lahir baru. Apa itu lahir baru? Mengapa kita harus lahir baru? Apa yang terjadi pada saat lahir baru? Nah, kita tuh udah lama lah. Kita oke lah, kita jujur, kita udah lama jadi orang Kristen kan. Tapi kalau saudara tanya random orang Kristen, bisa nggak jelaskan lahir baru itu apa? Saudara akan terkejut karena banyak yang nggak bisa. Karena banyak orang nggak tahu apa sih lahir baru itu. Jadi penting sekali kita tahu apa itu born again, new birth. Oke, slide selanjutnya boleh. Nah, Yohanes 3 ayat 3 gampang diingat. Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5 dan Yohanes 3 ayat 7. Ini yang bahasa Inggris ya. Yang paling di bawah ayat 7. Kita lihat yang ayat 7-nya. Bilangnya apa? Yohanes 3 ayat 7 dulu. Ini Yesus yang ngomong. Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang Farisi, ahli Taurat, Bible teacher, sangat terhormat pada saat itu. Ahli Taurat itu benar-benar ahli. Jadi dia dari A sampai Z kitab Taurat dihafal. Dia datang kepada Yesus malam hari sendirian. Yesus ngomong sama orang ini. Ini ayat 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepada kamu apa? Harus. Bukan kamu sebaiknya. Jadi pada saat saudara baca Alkitab, perhatikan detailnya. Kamu harus, berarti nggak bisa ditawar. Ini yang ngomong juru selamat kita loh. Yesus sendiri yang ngomong. Kamu harus. Lain kalau kalimatnya, kamu sebaiknya. Jadi bukan saran, kamu harus. This is a command, perintah. Kamu harus dilahirkan kembali. Seberapa pentingnya? Kita kembali ke ayat 3, Yohanes 3 ayat 3. Bicara apa? Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, apa yang terjadi jika seorang tidak lahir baru? Ia tidak dapat melihat kerajaan.
Ini Yesus yang ngomong. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak bisa lihat kerajaan Allah. Tidak bisa lihat. Lalu drop down ayat 5-nya. Dilanjutkan oleh Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi tidak dapat melihat, sekarang tidak dapat masuk. Jika kau tidak dilahirkan dari air dan roh. Saya tidak punya waktu untuk membahas ini. Kalau saudara mau tahu apa maksudnya dilahirkan dari air dan roh, saudara harus masuk Bible Study. Ya. Harus ikut Bible Study. Hubungi Pak Herman. Oke. Ya, ini panjang penjelasannya. Tapi di sini kita tahu, Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 7, ini bukan sesuatu yang bisa ditawar. Kau harus lahir baru. Pertanyaannya, kau harus tahu apa itu lahir baru. Ya. Secara singkat begini, lahir baru itu pada saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh kita buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Karena begini, pada saat itu banyak orang mengakui Yesus itu sebagai Nabi. Yesus sebagai guru orang Israel. Tapi tidak semua mereka mengakui Yesus sebagai Lord, Tuhan. Tidak cukup mengakui Yesus sebagai Nabi, tidak cukup. Kalau mau lahir baru, Jesus is Lord. Lord, itu ada di Roma 10 ayat 9 dan 10. Bisa dibuka kalau nggak bisa. Ya, ini dia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Stop dulu sampai situ. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Saya ulang sekali lagi. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Bahwa apa? Allah telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati, maka kamu selamat. This is new birth, born again. Percaya dulu dengan hati, habis itu harus diakui dengan mulut. 10-nya, ayat berikutnya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Udah, itu dia lahir. Saat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Titik itu Roh Kudus diberikan masuk ke dalam dirimu. Dan Alkitab berkata, Holy Spirit stays, dia tinggal, dia bukan fisik. Fisik itu datang dan pergi. Stay itu tinggal di dalam engkau. Sehingga di dalam dirimu diberikan satu pribadi yang baru. Bisa dipahami ya? Dia tinggal di dalam, bukan di luar. Bukan datang dan pergi, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. No. Perjanjian lama demikian. Perjanjian baru, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut. Dengan mulut. Maka Roh Kudus diberikan kepada engkau lahir baru, engkau selamat. Titik itu engkau dimateraikan, engkau milik Tuhan. That's it. Seperti itu. Perlunya apa? Apakah gak cukup kita jadi orang Kristen, pokoknya saya ke gereja setiap minggu. Yang ngomong Yesus. Yang ngomong Yesus. Kamu harus lahir baru. Ya. Kita Kristen seperti Kristus. Jadi apa yang Kristus bicarakan, just do it. Simple sebetulnya. Tapi kita harus tahu mengapa. Ya, lahir baru itu penting. Nah, lahir baru, saudara ingat waktu itu saya sharing tentang spirit, soul, dan body. Diri kita terdiri dari bagian roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Lahir baru saat kita menerima Yesus itu terjadi perubahan di dalam roh. Dan makanya nggak kelihatan, nggak bisa dirasain, nggak bisa. Hari ini kita lahir baru, bukan tiba-tiba besok kita berubah karakter kita. Tidak, karena terjadi di dalam roh, tidak bisa dirasakan, hanya bisa dipahami by faith. Engkau percaya Yesus, engkau lahir baru, selesai. Roh Kudus sudah ada di dalam. Kita nggak bisa bilang Tuhan saya kok nggak merasain Roh Kudus. Nggak bisa. This is not about feeling. Holy Spirit is in you, dalam engkau, tidak datang dan pergi. Itu keren banget gitu loh. Saudara baca di Alkitab, zaman Yesus berjalan di atas muka bumi 3,5 tahun. Yesus hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu. Mereka mau ketemu Yesus, mereka harus ke Israel di seputar Danau Galilea. Makanya pengalaman God with you itu nggak bisa zaman dulu. Karena begitu Yesus selesai, dia akan pindah ke tempat lain. Mereka harus ikut.
Tapi kalau sekarang beda, karena God, Holy Spirit is in you, di dalam engkau. Di dalam. Oke, saya harus cepat, lanjut ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita lahir baru? Ini yang terjadi, saudara. Waktunya cepat sekali. Ya, kita udah tahu yang pertama, Holy Spirit tinggal di dalam. Lalu kita diberi status yang baru. Nah, saya akan jelaskan yang di ini. Yohanes 1 ayat 12. Lalu kita bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Ya, nanti kita akan kembali ke sini. Boleh yang tadi dulu, Pak? Saya habiskan, baru kita akan kembali ke Yohanes 1 ayat 12. Ya, lalu kita adalah orang kudus. Saudara orang kudus. Saudara orang kudus. Coba katakan, saya adalah orang kudus. Nah, ini penting saudara tahu. Jadi bukan saudara orang kudus bukan karena melakukan sesuatu yang baik, bukan. Karena saudara orang kudus karena saudara dikuduskan. Status atau identitasmu adalah orang kudus karena engkau dikuduskan. Karena Roh Kudus diberikan dalam dirimu, maka engkau menjadi orang kudus. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang kudus maka kita diberi status orang kudus. No, karena Roh Kudus diberikan kepadamu maka engkau menjadi orang-orang kudus. Seperti itu. Status itu identitas. Masih bisa melakukan yang tidak baik? Masih bisa ternyata. Masih bisa melakukan yang jahat? Masih bisa. Tapi statusmu orang kudus. Orang kudus. Status itu identitas. Ya, dan ya, saya harus cepat soalnya. Dan kau adalah ahli waris di dalam Kristus. Dan yang paling bawah, perwakilan. Ambasador atau representatif. Nah, kita akan bahas Yohanes 1 ayat 12. Saat lahir baru apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya, ini penting sekali. Tetapi semua orang, bukan sebagian orang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa dalam bahasa aslinya adalah exousia yang berarti otoritas. Diberinya otoritas supaya menjadi anak. Anak, garis bawahi kata anak. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, saudara lahir baru, saudara diberi Roh Kudus, statusmu macam-macam dari statusnya. Orang kudus juga engkau bisa jadi representatif atau ambasador, tapi yang penting adalah engkau anak. Anak. Saudara pernah kepikir nggak? Yesus mengajari doa murid-muridnya berkata gimana? Pada saat engkau berdoa katakanlah Our Father. Dia tidak bilang Our God, Our Father. Yesus yang ngajari Father. Saudara buka Alkitab, banyak kata tentang Allah. Dari mulai Elohim, El Shaddai, Adonai, macam-macam banyak sekali, Jehovah. Tapi dalam perjanjian baru Yesus cuma memperkenalkan satu nama, yaitu Father. Nah, the problem is bahasa Indonesia memang tidak sekaya kosakatanya dibanding bahasa Inggris atau lagi bahasa asli ya. Perjanjian baru di dalam bahasa Yunani. Father, gini. Kalau dalam bahasa Indonesia, Father itu kan Bapa toh, ditulisnya Bapa. Nah, Bapa ini seringkali kita rancu, kita mikir Bapa itu cuma sebutan. Kenapa? Karena pada saat kita misalkan ya, kita ngomong, misalkan saya panggil di sini ada Marcel, ini ada Pak Aris, saya bilang Pak Marcel, Pak Aris, Pak is bagian dari Bapak. Tapi kalau bahasa Inggris kan saya nggak bilang Father Marcel, Father, itu tidak maksudnya, gitu. Sehingga Father itu bukan cuma sebutan. Pada saat saudara panggil seorang sebagai father, engkau punya hubungan dengan orang itu. Hubungannya apa? Engkau adalah anak orang yang kau panggil ayah. Sebetulnya lebih gampang kalau dibilang diberi yang kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga pada saat itu kita memanggil bukan bapak tapi ayah. Itu lebih jelas. Karena ayah, pada saat kita memanggil seseorang sebagai ayah, maka kita posisinya adalah anak orang itu. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Diberi kuasa, diberi otoritas untuk menjadi anak. Kenapa harus pakai otoritas sebagai anak? Now this is amazing. Kalau saudara tahu, kita akan belajar lebih jauh. Ingat status saudara anak. Loh,
Bukankah seringkali kita dibilang, oh kita harus menjadi hamba yang setia? Bagaimana? Anak apa hamba? Yang benar yang mana? Anak atau hamba dong? Yang benar yang mana? Anak atau hamba? Status kita adalah anak, tapi kita bisa memiliki hati hamba. You are sons, engkau anak. Mari kita bilang, lihat Alkitab ngomongnya apa sih sebetulnya? Apa benar kita anak? Nanti saudara kata, oke, Roma 8 ayat 15 dulu. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Ini dia. Ya, perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Garis bawahnya ada kata lagi. Engkau tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau ada kata takut lagi, berarti sebelumnya pernah takut, betul? Makanya sekarang tidak lagi, begitu artinya. Engkau tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar, yang menjadikan kamu apa? Anak. Engkau bisa jadi anak itu karena engkau memiliki roh yang diberikan oleh Bapamu. Apa itu rohnya? Roh Kudus. Jika pada Roh Kudus diberikan kepadamu, engkau menjadi anak yang memberikannya, Bapamu. Sehingga akibatnya, oleh roh itu kita bisa berseru, Abba, Father, ya Abba, ya Bapa. Tanpa Roh Kudus, gak bisa kita berdoa panggil Bapa kami. Gak bisa mentok paling Tuhan kami. No, it's different. Bapa itu close relationship. Bukan cuma Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa. Itu very close. Berarti titik itu engkau memposisikan dirimu sebagai anak. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Ayatnya sudah bilang, engkau tidak menerima roh yang membuat kamu jadi takut lagi. Nah, sebelum kita menerima Roh Kudus, yang ada adalah jadikan, ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, spirit of slavery. Dan itu orang-orang perjanjian lama itu hidupnya di situ, berada di bawah roh perbudakan. Makanya status orang-orang di dalam perjanjian, sehebat apapun mereka hanya bisa berpikir, aku ini hamba Tuhan, hamba Allah yang tidak ada apa-apanya. Mereka gak bisa bilang, aku ini anak Tuhan. Mereka gak bisa bilang, Abba, Father. Gak bisa. Itu hanya mungkin jika engkau punya Holy Spirit. Makanya dibilang, begitu kamu menerima roh, ya, yang membuat kamu bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, di dalam bahasa Inggris bagus, karena dibilang spirit of sonship, spirit of adoption. Dari hamba dijadikan anak. Dari hamba dijadikan anak. Saya nggak tahu saudara bisa nangkap apa enggak. Bisa berdoa, saudara tangkap by your spirit. Karena ini amazing sekali. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang status kita sebagai anak, setiap kita datang kepada Tuhan, kita hanya mencari reward. Karena hubungan hamba, slave, hamba zaman dulu itu slave, dengan majikan itu based on reward. Pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, baru dapat reward. Tapi anak sama ayah nggak pakai reward, tidak. Karena segala yang dimiliki Bapa itu dimiliki anaknya. That is crucial. Very, very important. Galatia 4 ayat 6 dan 7, please. Galatia 4 ini bunyinya nih. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Allah. Ini gitu. Nah, yang 7-nya dahsyat. Jadi, ini Alkitab, saya percaya di Alkitab saudara ada ini. Jadi kamu bukan lagi hamba. Halo. Bukan lagi hamba. Come on, let me say this again. You are not servant, but you can serve. Engkau
bukan hamba, tapi engkau bisa melayani dengan hati hamba. Beda, saudara. Beda banget. Pada saat kau tahu statusmu adalah anak, pada saat kita tahu status kita anak, kita akan safe, secure. Sehingga mata kita tidak cari reward. No. Karena kita tahu Bapa kita punya semua dan kita punya semua. Yes. Ayat yang berkata, kamu bukan lagi. Berarti tadinya kamu hamba. Maka ada kata lagi dulu. Ya, balik dulu kayak tadi. Ya, ayat 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris. Karena kamu anak. Tadi Yohanes 1:12 bilang kan, kalau kamu percaya, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Nah, lahir baru, pada saat kita lahir baru, itu membuat kita menjadi anak. Belum baptis sama kudus, belum. Baru lahir baru. Ada cerita di Alkitab begini, saudara ingat Yesus dibaptis toh, sama Yohanes Pembaptis toh. Saat Yesus habis dibaptis di sungai Yordan, dia keluar dari air, langit terbuka, Holy Spirit turun dalam bentuk burung merpati, lalu ada suara berkata apa? Ingat, inilah hamba-Ku apa anakku? Anakku. Inilah anakku yang kukasihi. Bahkan Bapa sendiri harus mengkonfirmasi, ini anak loh, bukan hamba. Ini anak sekarang yang kamu lihat berjalan di hadapanmu. Itu Yesus baru mulai ministrinya. Dia belum membuat satu mujizat pun, belum. Dia belum melakukan apa-apa. Dia harus diurapi dulu, dia harus diubah statusnya bahkan menjadi anak. Padahal dia the son of God dari aslinya, tapi dia lahir ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia sebagai manusia biasa. Maka pada saat umur 30 dia harus disahkan tanda kutip oleh bapaknya. Sampai bapak harus ngomong, ini anak, engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Gitu. Hal yang sama buat saudara. Saudara percaya sama Yesus, maka dia berkata, sekarang kau anak. Sekarang kau anak. That's amazing. Sekarang kau anak. Sampai dibilang, kau bukan lagi hamba. Tidak mudah ini, tidak mudah saudara. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita cuma bisa punya hubungan dengan Tuhan kita sebagai master and servant. Meskipun kita berdoa Bapa kami 10 kali, 20 kali, tanpa understanding, hati kita akan tetap servant. Saya orang yang tidak layak, saya jauh dari Tuhan. Makanya ada kata takut. Zaman dulu mereka takut mendekati Tuhan. Oh, takut sekali. Yang punya akses dengan Allah Israel itu cuma 3 jenis manusia, yaitu siapa? Nabi, imam, dan raja. Orang-orang biasa nggak bisa datang kepada Tuhan gitu, nggak bisa. Mereka harus melalui nabi, harus melalui imam, atau raja. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru diubah semua sama Yesus. Maka dia memperkenalkan kepada muridnya Allah sebagai your father, your father, your father. Major change. Your father, your father, your father. Itu yang terjadi. Dan itu yang kita punya. Itu yang kita punya. Tapi kalau kita tidak tahu understandingnya, kita tidak tahu status kita, maka dengan mudah kita kembali ke yang lama. Mentalitas sebagai hamba. Jadi saudara adalah anak yang melayani dengan hati hamba. Tapi statusmu apapun, dimanapun, bagaimanapun tetap anak. That's it. It's in your Bible. Jika engkau lahir baru, terima Tuhan Yesus, kau punya Roh Kudus di dalam, bukan di luar. Ingat, di dalam, bukan di luar. Ya. Mengapa kita perlu Holy Spirit? Tanpa Holy Spirit nggak bisa. Tanpa Holy Spirit tidak bisa. Setiap kita manusia pernah lahir, saudara punya tanggal lahir, saudara punya hari lahir, sekian tahun yang lalu. Ya. Tapi saat engkau berjalan dengan Tuhan, kau perlu sekali lagi lahir.
Kenapa? Karena kelahiran kita yang pertama, itu kita dilahirkan membawa DNA yang namanya DNA Adam. Saudara tahu kan cerita Adam? Adam jatuh ke dalam dosa sehingga seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Loh, saya tidak berbuat dosa. Nggak masalah, kita nggak berbuat dosa, kita berbuat baik sekalipun. Begitu lahir langsung ke dalam dunia, yang dibawa seorang bayi yang innocent adalah DNA Adam. Apa itu DNA-nya? Sin, dosa. Saudara sering dengar istilah dosa asal. Nah, itu maksudnya. Itu adalah DNA dosa yang terbawa, bukan karena orang tersebut berdosa, bukan, tapi gara-gara si Adam itu loh. 6.000 tahun yang lalu. Meskipun anak kecil masih bayi, itu sudah ada DNA dosa. Tahu dari mana? Saudara yang punya anak kecil bayi, katakanlah, atau ya saudara pernah punya anak. Pernahkah saudara mengajari anak saudara untuk berbohong? Enggak toh? Tapi anak itu bisa bohong sendiri kan? Ayo, enggak diajari. Kok bisa? Ada something di dalam dia. Enggak usah diajari bohong. Sampai satu titik dia bisa bohong sendiri. Makanya kita perlu lahir lagi, sekali lagi. Sehingga kelahiran kita yang pertama, kelahiran fisik itu kita dilahirkan kepada DNA Adam. Kita perlu lahir sekali lagi untuk kita membawa DNA Adam juga. Tapi Adam yang kedua, second Adam, atau the last Adam. Siapa itu? Yesus. Sehingga DNA kita sekarang saat saudara lahir baru, DNA-mu bukan lagi Adam, tapi DNA Kristus. DNA Kristus bukan dosa, DNA Adam dosa. Pada saat seseorang berada di bawah DNA Adam, sebaik apapun dia mau berbuat baik, status tetap orang berdosa. Status dia orang berdosa, meskipun dia berbuat baik, bisa, tapi statusnya nggak berubah. Statusnya orang berdosa. Makanya tadi kita belajar statusmu adalah saints, orang kudus kan? Kenapa? Bukan kita melakukan kudus, tidak, karena kita dikasih Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Yaitu tanpa Roh Kudus kita akan statusnya sama tuh. Dosa. Kita akan membawa DNA dosa. Maka kita akan kembali ke dosa yang sama lagi. Mau kita gereja 7 hari seminggu, tetap tanpa Holy Spirit kita akan tetap membawa DNA dosa. Ya, kelihatan ya maksudnya saudara? Oke. Yes, the next slide boleh, Pak. Ini bedanya. Kenapa jadi anak penting? Ingat ya dari Galatia 4 ayat 6 dan 7. Terutama ayat 7. Kamu bukan lagi hamba. Memang secara istilah sering kita sebut, oh ini hamba Tuhan. It's just a term, itu hanya istilah. Tapi jangan lupa saudara, di dalammu engkau bukan hamba, bukan. Please remember this. Itu di Alkitab, saya tidak mengajari, saudara baca sendiri, Galatia 6 ayat 7. Kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Ada perbedaan antara anak dan hamba. Ini dia bedanya. Tuh. Seorang anak dia punya warisan, inheritance. Hamba tidak punya. Apa warisan kita? Warisan kita apa? Saat saudara membaca Alkitab saudara dan saudara menemukan janji Tuhan sekian ribu banyaknya, itu warisanmu. Itu milikmu. Alkitab berkata semua janji Tuhan, all the promises of God is yes and in Him amen for the glory of God. 2 Corinthians 1:20. Lalu yang kedua, apa yang ayah miliki? What the father has, the son has. Ya, itu udah belajar tahun lalu waktu kita belajar tentang who is Holy Spirit. Semua yang Bapak punya itu anak punya. Saudara kalau punya anak, suatu saat apa yang kau miliki itu akan turun jadi milik anakmu kan? Betul kan? Nah, itu apa yang Bapakmu punya, itu punyamu. Gitu. Loh kenapa sekarang belum jadi milik saya? Mungkin hanya tinggal waktunya aja. Tapi apa yang Bapak punya, anak punya. Seorang anak memerintah bersama ayahnya, governs with the father. Memerintah, maka dikasih otoritas. Kalau hamba terbatas, karena hamba tidak ikut pemerintah, tapi anak ikut.
anak ikut. Paling gampang contohnya adalah kalau saudara lihat negara yang monarki, kerajaan Inggris misalnya. Ayahnya raja, ibunya raja. Suatu saat tinggal nunggu waktu, anaknya pasti jadi raja dan ikut memerintah. Betul kan? Gimana pun juga itu garisnya begitu. Anak akan memerintah. Ya, seorang anak memiliki otoritas dari ayahnya. Ya, itu tadi kita sudah bahas. Tidak demikian dengan hamba. Hamba itu otoritasnya terbatas. Hanya jika diberi. Kalau tidak diberi, hamba nggak bisa melakukan otoritas. Makanya dari Yohanes 1 ayat 12. Bagi mereka yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak, sons of God. Krusial, penting sekali. Lalu akses, all access terhadap segala perbendaharaan yang dimiliki ayah. Anak punya akses. Hamba tidak terbatas. Lalu anak akan tinggal bersama ayah. Kalau hamba tinggalnya di luar, tidak tinggal sama ayah. Itu beda. Gitu. Nah, ini adalah satu kenyataan yang sebetulnya menjadi milik kita, tapi tersembunyi. Hanya karena kita banyak yang tidak tahu. So understanding is very important. Dari mana tahunya? Semua yang saya bagikan itu ada di Alkitab saudara. It's in your Bible. Pertanyaannya, kita paham apa enggak? Kita ngerti apa enggak? Jika kita tidak tahu meskipun itu di sini, kita nggak bisa akses. Hanya karena kita tidak tahu apa yang telah diberikan kepada kita. Itu dia. Nah, ini penting sekali. Understanding is crucial. Pertama, informasi. Buka Alkitab saudara, baca. Itu informasi doang. Holy Spirit akan membuat kita menjadi mengerti, understanding. Tapi kita harus sampai ke tahap understanding. Baru itu janji itu milik kita. Saudara boleh berikan Alkitab saudara kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan dia membuka dan dia menemukan janji yang berbunyi, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tapi janji itu tidak akan punya kuasa. Karena yang baca orang yang tidak percaya. Di dalam tidak ada Holy Spirit. Dia mau membaca janji itu, dia gak bisa bilang, oh yes ini buat saya. Gak bisa. Karena dia bukan anak. Tapi kalau kau yang baca, beda. Karena itu milikmu. Apa maksudnya? Itu bedanya. Jadi apa yang sudah ada di sini, itu janji. It's a written promise. Itu janji, itu milik saudara. Milik saudara, bisa diakses, bisa by faith. Bagaimana? Karena kita tahu kita punya Roh Kudus. Karena kita tahu kita anak, itu milik kita. Itu kita berhak terima. Gitu. Understanding is crucial, sangat penting saudara. Sangat penting. Ya. Yesus pun berjalan di atas muka bumi. Sebelum dia melakukan mujizat. Dia melakukan mujizat cuma 3,5 tahun ngomong. Ya saudara tahu ya. Dia lahir lalu sampai umur 30 tahun dia nggak ngapa-ngapain. Gak membuat satu mujizat pun. Tidak. Jadi dia nunggu 30 tahun. The Son of God nunggu 30 tahun. Baru setelah dikonfirmasi oleh ayahnya dengan berkata, ini anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan. Baru habis itu dia mulai ministrinya. Mujizat demi mujizat, so banyak sekali. Gitu. Karena dia telah beroperasi sebagai anak, walaupun dia di bumi. Dimanapun saudara, apapun posisimu, saat saudara melayani sekalipun, kau harus beroperasi sebagai anak. Meskipun saudara melayani, serve. Yang bisa serve itu tidak hanya servant, no. Sons juga bisa serve, anak juga bisa serve, tapi beda. Itu beda banget. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa relate kepada kehidupan saudara. But one day you will need this. One day you will need this. One day you will need this revelation. One day you will need this understanding that you are sons, not servants. Itu akan secure, saudara. Jadi ingat ya, ada materainya. Ada materai. Bahkan di Alkitab ada ayat yang berkata, biar 10.000 orang lebah
di sisi kiriku 10.000 di sisi kananku, ya, maka itu tidak akan menimpaku. Berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dari mana kita tahu itu bisa jadi milik kita? Halo, itu ada ayatnya, Mazmur 91. Sangat populer 2 tahun lalu waktu zaman lockdown. Meski 1.000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, maka aku tidak akan terkena. No evil shall befall me. Tidak ada yang jahat, tidak ada tulah yang menyentuh aku. Tidak ada tulah yang bisa mendekat kepada rumahku, keluargaku. Dari mana kita tahu itu milik kita? Ada di Alkitab? Ada. Dari mana kita tahu itu bisa jadi bagian kita? Karena kita punya Holy Spirit. Tanpa Holy Spirit tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Let us pray.